Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dari kelas 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPKN kelas 9 bab 1 semester 2, Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang pertama adalah makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi yang kedua, prinsip persatuan dalam kebangsaan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasannya bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Materi yang ketiga, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Mr. Van Vollenhoven mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat dan suku bangsa, yaitu Aceh, Gayo Alas dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timur, Irian Jaya, Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan tersebut adalah 1. Parental, 2. Patrilineal, 3. Matrilineal. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu di mana kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Next, materi keempat, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya terciptanya integrasi nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat di Indonesia antaranya terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme, dan fanatisme yang berlebihan. Sikap primordialisme yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Sikap etnosentrisme yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Fanatisme
yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Next, materi kelima, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Karena Indonesia ini sangat beragam, maka rawan sekali terjadi konflik. Macam-macam konflik berdasarkan jenisnya dapat digolongkan menjadi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Penyebab konflik antara lain tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan konflik. Gejala yang memiliki potensi menjadi konflik. Berikut ini adalah gejala yang memiliki potensi menjadi konflik. Yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. 4. Hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Next, akibat dari terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta, benda, dan korban manusia. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Dan yang terakhir, perubahan kepribadian. Materi keenam, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, untuk mengatasi konflik yang bersifat SARA, kepanjangan dari SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada dua cara nih, yaitu secara preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Contohnya mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah. Contohnya penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Nah, apakah setelah kedua cara tersebut dilakukan, korban dari konflik dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Ada tindakan yang disebut dengan cara kuratif. Apa sih cara kuratif itu? Cara kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulang akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Nah, materi dari bab 1 semester 2 sudah selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya Miranda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.